Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Fadila Lutfianda selaku moderator di kegiatan laporan akhir KKN Desa Helvetia dan saya selaku sekretaris izin memulai kegiatan ini. Pertama-tama puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di sini yang kami hormati Bapak dosen pembimbing lapangan kami, Pak Zulfahmi, dan lalu dengan Ibu dari perangkat desa, Bu Yulia. Di sini kami izin memulai presentasi kami tentang laporan akhir penyelesaian kegiatan kuliah kerja nyata. Baik, ini adalah hasil kegiatan dari laporan akhir kuliah kerja nyata Universitas Negeri Medan tahun 2025 yang bertema bersinergi membangun desa mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Dan di sini kami mengambil subtema yaitu desa digital. Latar belakang kami itu, kuliah kerja nyata merupakan salah satu kegiatan dari kampus untuk memenuhi syarat kelulusan Universitas Negeri Medan. Mahasiswa diharapkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan di selama perkuliahan. Dan juga kegiatan ini, KKN ini memberikan dampak untuk warga maupun masyarakat desa Helvetia yang kami pilih. Waktu pelaksanaan KKN yaitu 7 Juli 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025. Lokasi kegiatan yaitu Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Gambaran lokasi KKN-nya itu Desa Helvetia berada di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang salah satu wilayahnya berperan sebagai penyangga perkotaan dengan pertumbuhan yang cukup cepat. Lokasi ini dekat dengan pusat kota Medan dan sebagian warganya masih menghadapi berbagai masalah seperti pengelolaan lingkungan yang kurang baik, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
Situasi yang ini membuat kami membuat program kerja yang telah kami lampirkan, dan membutuhkan kerjasama antara warga, pemerintah desa, dan pihak luar seperti perguruan tinggi agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Letak geografis desa, yaitu secara geografis Desa Helvetia terletak di Kecamatan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 150 km. Adapun batas wilayah Desa Helvetia yaitu sebelah utaranya Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang. Dan berikut adalah gambaran lokasi seperti yang tadi. Sebelah utara Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang. Di sebelah selatan ada Kelurahan Diwikoro, Kecamatan Medan Helvetia. Sebelah barat Kelurahan Helvetia, Kecamatan Helvetia, dan di sebelah timur Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia. Lalu ini ada beberapa proyek kerja KKN Desa Helvetia, yaitu yang pertama ada Berseri, Desa Bersih, Sehat dan Ringkas, Ngalir, Ngaji Literasi dan Religius, ada Posyandu, ada Sidera yaitu situs desa ramah akses, ada Gempar Desa, Generasi Muda Berprestasi, dan ada Belajar Bersama dan Pengenalan Bahasa Jerman. Lalu ada juga identitas lokal, pemberian peta desa, ada sakti, satu kegiatan tiap minggu, mengajar di sekolah, serta kegiatan terakhir adalah keagamaan, yaitu mengikuti wirid laki-laki dan perempuan. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan KKN kami di Desa Helvetia selama 40 hari. Dan untuk materi Berseri akan di program Berseri Desa Sehat dan Ringkas akan dipresentasikan oleh Ferry Waluyo dan Obinanda. Kepada Bang Ferry Waluyo dan Obinanda kami persilakan. Izin, baik. Terima kasih kepada moderator. Program pertama KKN itu Berseri atau Desa Sehat dan Ringkas. Yang di mana Berseri ini terdapat program gotong royong dalam kegiatan KKN di Desa Helvetia Sunggal, merupakan program
lanjutan yang diperintahkan langsung oleh Kepala Desa yaitu Bapak Guntur Sutrisno Limbong SH. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 8 Juli hingga 12 Agustus 2025 dengan tujuan utama menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, serta membersihkan peternakan di desa. Peserta KKN menyediakan peralatan seperti cangkul, sekop, garut tanah, dan sapu lidi menggunakan dana swadana mahasiswa. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Albi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Gotong royong dilakukan secara bertahap di beberapa dusun. Dimulai dari dusun 2 dari tanggal 8 sampai 25 Juli. Dengan membersihkan drainase, fogging ke rumah warga, dan sentimen parit besar. Dilanjutkan dusun 4 dari tanggal 26 sampai 31 Juli. Dengan perbaikan dan pengecatan gapura yang disponsori oleh Nippon Paint, serta membersihkan sampah di balik PDAM Tirtanadi Helvetia. Dan di dusun 1 dan 3 dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Agustus dengan membersihkan sentimen parit, pembabatan rumput, dan pembakar rumput bekas babatan. Saya kembali kepada Bang Ferry. Jadi dari dokumentasi kegiatan ini, dari foto pertama ini pelaksanaan gotong royong di dusun 2 yang dibimbing langsung oleh Kepala Dusun 2 yaitu Bapak Sutikno. Di gambar kedua itu memperbaiki fasilitas desa yang berupa gapura dengan pengecatan ulang, disponsori Nippon Paint, dibimbing langsung oleh Bapak Kepala Dusun 4 yaitu Bapak Lindung Manduru, serta foto ketiga itu pembersihan gotong royong di dusun 1 yang dibimbing langsung oleh Bapak Poniman, dan foto dokumentasi terakhir yaitu pembersihan peternakan milik desa. Untuk materi selanjutnya saya serahkan moderator. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Obi dan Bang Ferry untuk proyek kerja selanjutnya, yaitu ada ngalir ya, ngaji dan literasi yang akan dijelaskan oleh Kak Putri Balkis dan Bang Hendra. Kepada Bang Hendra dan Kak Putri Balkis kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya Putri Balkis Arauda akan menjelaskan mengenai ngalir, yaitu ngaji religius, ngaji religius. Nah, program ngalir adalah kegiatan pembinaan anak-anak di Desa Helvetia Sunggal. Fokus utamanya adalah belajar mengaji, meningkatkan minat membaca, serta menanamkan nilai-nilai karakter religius sejak usia dini. Tujuannya bukan hanya agar anak-anak pintar secara akademik, tetapi juga agar mereka memiliki akhlak yang baik, sopan santun, serta disiplin dalam menjalankan ajaran agama. Pelaksanaan program ini dilakukan setiap hari Senin, yaitu malam Selasa, di depan Masjid Desa, yaitu bertepatan di Masjid Al-Ikhlas. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa KKN, guru mengaji, serta dukungan dari orang tua. Susunan kegiatan biasanya diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan belajar membaca Al-Quran dan Iqra sesuai kemampuan masing-masing anak. Selain kegiatan di masjid, program ngalir juga terbuka untuk semua anak lintas agama. Hal ini penting karena Desa Helvetia Sunggal memiliki masyarakat yang beragam. Salah satu bentuk nyata dari keterbukaan ini adalah partisipasi mahasiswa KKN dalam kegiatan sekolah minggu di gereja GMI
Manna Helvetia, di mana mahasiswa ikut membantu mengajar dan mendampingi anak-anak dalam kegiatan belajar serta pembinaan kerohanian mereka. Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, beriman, berakhlak mulia, serta mampu menghargai perbedaan. Program Ngalir juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara mahasiswa KKN, masyarakat, tokoh agama, dan orang tua, sehingga terciptanya suasana belajar yang hangat dan penuh kebersamaan. Untuk penjelasan mengenai kegiatan di Gereja GMI Manna Helvetia dilanjutkan oleh Bang Hendra. Sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Putri atas penjelasannya ngaji untuk umat beragama Muslim. Lalu untuk kegiatan ngalir untuk di agama non-Muslim yaitu di Gereja GMI Manna Helvetia akan dijelaskan oleh Bang Hendra. Kepada Bang Hendra saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai kegiatan di sekolah minggu. Sekolah minggu berperan penting dalam pembentukan iman dan karakter sejak dini. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran rohani anak-anak, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan spiritual. Kegiatan ini difokuskan pada pembelajaran nilai-nilai moral, penguatan iman, dan pembiasaan perilaku positif sesuai ajaran agama Kristen. Adapun anak-anak diajak menyanyi lagu rohani, mendengarkan cerita Alkitab, serta mengikuti aktivitas kreatif seperti menggambar, menebak jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru sekolah minggu, dan adapun membuat kerajinan yang mengandung pesan moral. Adapun kehadiran mahasiswa KKN berperan dalam membantu pengajaran, memotivasi anak-anak, dan membangun suasana belajar yang menyenangkan. Melalui pendekatan ini, program Ngalir berupaya menciptakan lingkungan pembinaan karakter yang inklusif dan harmonis, sehingga seluruh anak di desa tanpa memandang latar belakang agama dapat berkembang menjadi generasi yang beriman, berakhlak, dan saling menghargai perbedaan. Kelanjutan program Ngalir menjadi perhatian utama untuk memastikan kegiatan ini terus berjalan setelah KKN selesai. Dukungan dari orang tua juga sangat penting, terutama dalam membiasakan anak-anak untuk membaca Al-Quran dan Iqra di rumah. Harapannya, anak-anak desa Helvetia dapat tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk dokumentasi kegiatannya, saya kembalikan kepada Kak Putri. Baik, terima kasih kepada Bang Hendra. Selanjutnya adalah dokumentasi kegiatan Ngalir untuk adik-adik dan kakak-kakak yang beragama Muslim, yaitu bertepatan dilaksanakan di hari Senin malam Selasa di Masjid Al-Ikhlas, Desa Helvetia. Selanjutnya ini ada kegiatan di Gereja GMI Manna Helvetia. Kebetulan di sini adalah kegiatan Hari Anak Nasional. Baik, itu saja yang dapat saya tunjukkan mengenai dokumentasinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Kak Putri Balkis dan Bang Hendra telah menjelaskan tentang proyek kerja kita, yaitu ngaji dan kegiatan di Gereja GMI Helvetia. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kami mengikuti kegiatan Posyandu yang akan dijelaskan oleh Kak Devi dan Kak Gracela. Kepada Kak Devi dan Kak Gracela saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kami yaitu Posyandu. Posyandu adalah salah satu program kerja dalam kegiatan KKN yang dikategorikan sebagai program lanjutan. Di Desa Helvetia Sunggal, program ini telah rutin dilaksanakan
dengan tujuan yaitu menjaga kesehatan masyarakat, khususnya pada balita. Desa Helvetia Sunggal telah menunjukkan komitmennya dalam bidang kesehatan melalui pelaksanaan posyandu secara berkala sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemantauan kesehatan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pada bulan Juli dan Agustus, Desa Helvetia Sunggal secara khusus memusatkan perhatian pada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, mengingat pentingnya periode ini dalam menentukan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang pada anak-anak. Mahasiswa KKN bekerja sama dengan pemerintah desa dan layanan kesehatan setempat agar berperan aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan posyandu. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada materi posyandu. Mahasiswa KKN tidak hanya membantu dalam kegiatan rutin seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pemantauan gizi, tetapi juga dalam edukasi kesehatan. Kayak mana ya ini? Sesuai. Maaf, saya ulangi. Partisipasi mereka didasari pada perumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta hasil koordinasi dengan tenaga kesehatan desa. Mahasiswa KKN tidak hanya membantu dalam kegiatan rutin seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pemantauan gizi, tetapi juga dalam edukasi kesehatan kepada para ibu dan keluarga yang hadir. Program posyandu ini dilaksanakan selama 1 hari di setiap bulannya, dan tempat dilaksanakannya posyandu yaitu di setiap dusunnya. Program ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Berikut saya tampilkan salah satu dokumentasi kami yang ada di posyandu yaitu pada gambar 3.3. Baik, itu ada beberapa dokumentasi kami yang ada berkegiatan di posyandu, yaitu yang pertama di Dusun 1, di rumah Kadu 1. Tepatnya pada tanggal 10 Juli 2025. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Gresela dan Kak Devi telah menjelaskan tentang kegiatan kita yaitu posyandu. Dan di sini berikutnya kami akan menjelaskan tentang proyek utama kami yaitu subtema kami yang kami pilih adalah desa digital. Di sini kami fokus utamanya ialah membuat Sidera, yaitu desa ramah akses yang akan dijelaskan oleh Kak Nabila dan Bang Mahmudinta. Kepada Kak Nabila, saya persilahkan dengan segala hormat.
Jadi website ini menjadi sarana komunikasi atau antara pemerintah desa dan masyarakat. Jadi warga dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Jadi di sini kami pertama mengambil pengumpulan data dan ada jadwal pelayanan dan hingga berbagai program yang sedang berlangsung atau berita yang ada di desa. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Nah, di sini dilihat di dalam beranda itu ada kami buat berita desanya di situ, dan ada posyandu di mana di situ ada alamat dan juga tanggal pelaksanaan posyandu dari 5 posyandu. Di situ kami ada barcode untuk map-nya, dan di sini ada profil desanya dan ada layanan publik. Di sini contohnya ada berita desanya seperti di gambar. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bang Mahmud Binta dan Kak Nabila telah menjelaskan tentang proker kita yang utama, yaitu Shidera, situs Desa Ramah Akses. Untuk selanjutnya ada kegiatan proyek kerja kami, yaitu Gempa Desa Generasi Siswa Berprestasi, yang akan dijelaskan oleh Kak Berliana dan Bang Noel. Kepada Kak Berliana dan Bang Noel, saya persilakan untuk menjelaskan tentang proyek kerja kita. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya Berliana Dita akan menjelaskan mengenai program yang kita beri nama Gempar atau Generasi Siswa Berprestasi. Program ini berupa bimbingan belajar membaca dan menulis sekaligus kegiatan mengajar di SDPAB 13. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa, khususnya bagi anak-anak yang masih mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan dasar membaca dan menulis. Dalam pelaksanaannya, program ini menjadi prioritas sekolah. Kami bekerja sama dengan guru-guru di SDPAB 13 beserta mahasiswa KKN dan juga orang tua dari murid. Dengan dukungan dan kolaborasi tersebut, kegiatan bimbingan belajar dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, kami juga menerapkan pendekatan yang kreatif agar pendekatan terasa menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. Salah satu inovasi penting yang kami hadirkan adalah penyediaan pojok baca. Ya, maksud saya pojok baca. Pojok baca ini menjadi ruang bagi siswa untuk lebih dekat dengan buku, menumbuhkan minat baca, dan memperkuat keterampilan literasi mereka dari anak-anak tersebut. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bang Noel. Terima kasih buat Kak Berliana. Berikut saya akan melanjutkan tentang pojok baca. Nah, pojok baca ini berfungsi sebagai wadah literasi yang menyediakan berbagai buku bacaan, mulai dari cerita anak, buku pengetahuan umum, hingga buku edukasi. Keberadaan pojok baca ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengakses bahan bacaan dengan mudah di waktu yang luang, baik sebelum maupun sesudah jam pelajaran. Guru dan mahasiswa KKN juga memanfaatkan pojok baca sebagai media pembelajaran tambahan. Keberlanjutan program ini menjadi fokus utama pihak sekolah. Untuk memastikan program ini dapat terus berjalan dengan baik, salah satu langkah penting adalah terus memotivasi siswa dengan buku-buku yang dapat menarik perhatian siswa untuk menumbuhkan minat baca terlebih dahulu, sehingga mereka dapat terus mengembangkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Selain itu, dukungan dari orang tua juga sangatlah penting, dengan mendorong mereka untuk berperan aktif dan dalam proses belajar anak-anak di rumah, termasuk membiasakan anak-anak membaca di rumah sebagai kelanjutan dari kegiatan di pojok baca sekolah. Berikut kami akan menampilkan berikut adalah dokumentasi di mana tanggung jawab pekerjaan pembuatan pojok baca di halaman posko perempuan. Setelah
Jadi setelah pojok baca selesai, pada hari Jumat ini kami mengantarkan pojok baca ke SD PAB 13 LPTIA Kendal, yang dimana ketua menyerahkan pojok baca tersebut kepada kepala sekolah SD PAB 13. Sekian presentasi dari Gempar Desa, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Berliana dan Bang Noel telah menjelaskan proyek kerja kita tentang Gempar Desa. Lalu selanjutnya yaitu ada proyek kerja kami belajar bersama dan pengenalan bahasa Jerman yang akan dijelaskan oleh Kak Priscila dan Kak Amelia. Kepada Kak Priscila dan Kak Amelia, saya persilahkan untuk menjelaskan proyek kerja kita ini. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada program belajar bersama dan pengenalan bahasa Jerman. Salah satu kegiatan utama mahasiswa KKN di Desa LPT Sunggal adalah program les belajar bahasa Jerman yang secara khusus dilakukan di rumah kepala dusun 1. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh mahasiswa KKN mendorong program ini ditemukan bahwa beberapa anak-anak di desa tidak memiliki pemahaman dasar tentang bahasa asing, terutama bahasa Jerman, yang dapat berguna untuk masa depan. Rasa percaya diri anak-anak dalam berbicara bahasa asing juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih berani berkomunikasi dan lebih terbuka terhadap dunia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amelia. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi. Program ini dimulai dengan kerjasama dengan Kepala Dusun 1 dan orang tua siswa. Tim KKN membuat jadwal dan materi pelajaran bahasa Jerman dasar dengan cara yang inovatif dan interaktif. Program hanya dilakukan 2 kali pertemuan hingga saat ini. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya minat anak-anak di Desa LPTIA Sunggal terhadap bahasa Jerman, karena mereka lebih tertarik pada mata pelajaran sehari-hari. Dan meskipun jumlah peserta terbatas, kegiatan ini tetap memberikan manfaat bagi anak-anak yang hadir. Mereka mendapatkan pengalaman baru dalam mengenal kata dasar, menyebutkan angka, salam, dan benda-benda sekitar dalam bahasa Jerman. Berikut dokumentasi dari belajar bersama dan pengenalan bahasa Jerman. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Amelia dan Kak Priscila sudah menjelaskan proyek kerja kami tentang belajar bersama dan memperkenalkan bahasa Jerman. Lalu untuk proyek berikutnya yaitu pemberian identitas lokal atau pemberian peta desa yang diletakkan di kantor desa. Kepada Bang Wiki dan Kak Davina, saya persilahkan untuk menjelaskan tentang proyek ini. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Fadila. Mahasiswa KKN Unimed melaksanakan kegiatan pembuatan pelang desa di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini bukan hanya sekadar pembuatan tanda atau papan informasi, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian mahasiswa terhadap infrastruktur desa serta fasilitas publik. Melalui pelang desa ini, kami ingin mendukung masyarakat agar lebih mudah mengenali dan memanfaatkan area publik yang tersedia, seperti lapangan desa maupun posyandu yang menjadi pusat kegiatan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 14 Agustus 2025. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai berbagai kegiatan desa yang rutin diadakan setiap bulan, sekaligus memberi petunjuk lokasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan aktif. Harapannya keberadaan pelang desa ini dapat meningkatkan rasa kepedulian, keterlibatan, serta kebersamaan warga dalam kegiatan
desa. Dilanjutkan oleh Bang Wiki. Saya akan melakukan kembali untuk pembuatan dana. Program ini juga menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah desa dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan desa dalam memberikan informasi infrastruktur desa Helvetia. Mahasiswa KKN terlebih dahulu melakukan survei untuk menentukan lokasi strategi pemasangan pelang. Setelah itu, mahasiswa KKN membeli bahan yang dibutuhkan. Mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan pelang desa yaitu terdiri dari prodi arsitektur, pendidikan teknik bangunan, teknik mesin, teknik otomotif, dan manajemen konstruksi. Dalam proses pembuatan pelang, besi bulat dengan tinggi 2,5 meter dan lebar 1 meter 1x1. Untuk bagian pelang, platnya di tengah dia ukuran 1x1 meter. Dan selanjutnya menyambungkan proses pembuatan mapping. Dan setelah itu kegiatan kali ini kita akan membuat mapping area. Dan melakukan pendempulan, dan setelah pendempulan kita melakukan pengecetan. Setelah pengecetan, pemasangan editing design. Dan sekian presentasi hari ini. Dan ini berikut proses pembuatan pelang. Ya, dirinya dengan lagu kita bola balik. Oke, let's go. Sekianlah dokumentasi untuk pembuatan pelang mapping. Kembali ke moderator. Berikut ini adalah dokumentasi pemasangan pelang yang dilakukan di hari ini dan juga pemberian pelakat kepada kepala desa. Lalu untuk berikutnya yaitu ada proyek kerja sakti, Sabtu kegiatan tiap minggu. Itu akan dijelaskan oleh saya, Fadil Lutfianda, dan juga Kak Erna. Di sini saya akan memulainya, yaitu program kerja pagi yaitu sakti adalah salah satu kegiatan ibu-ibu lansia di Desa Helvetia, di mana ibu-ibu itu dikumpulkan dari dusun 1 hingga dusun 8. Lalu kegiatan senam pagi itu dilakukan pada pukul 8 hingga selesai. Dan setiap kegiatan itu memiliki persyaratan hingga tempat yang berbeda. Akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kak Ed.
Baik, saya akan melanjutkan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan sosial ibu-ibu di Desa Helvetia Sunggal dan mempererat interaksinya dengan anggota KKN. Keberhasilan program ini tidak lepas dari antusiasme para ibu-ibu yang antusias mengikuti kegiatan ini. Selain itu, kerjasama yang baik antar peserta KKN juga turut menunjang keberhasilan program. Namun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya waktu untuk senam pagi ini, karena masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan setelah program ini dilaksanakan. Berikut dokumentasi daripada senam pagi. Saya serahkan kepada moderator. Ini adalah berikut dokumentasi satu kegiatan tiap minggu yang kami lakukan di posko, dan di berikutnya nanti ada kegiatan bersama ibu-ibu lansia di Desa Helvetia. Dan ini adalah dokumentasi bersama senam ibu-ibu lansia yang bertepatan di lokasinya itu di Dusun 2, dan ini adalah ibu-ibu dari Dusun 1 hingga Dusun 8. Lanjut aja. Mungkin itu saja untuk kegiatan senam. Lalu untuk kegiatan berikutnya yaitu kami memiliki kegiatan mengajar di sekolah yang fokuskan di sekolah PAB. Kegiatan ini akan dijelaskan oleh Kak Alicia dan Bang Rinto. Kepada Kak Alicia dan Bang Rinto, saya persilahkan untuk menjelaskan proyek kerja ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Alicia akan melanjutkan penyampaian program kerja mengajar di sekolah. Program ini kami laksanakan di SD PAB 13 Desa Helvetia Sunggal. Berdasarkan hasil observasi awal, kami menemukan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, motivasi belajar anak-anak juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih percaya diri dan siap mengikuti proses pembelajaran di kelas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami berkoordinasi dengan kepala sekolah serta para guru. Bersama-sama kami menyusun jadwal dan materi tambahan yang tetap mengacu pada kurikulum sekolah, tetapi kami kemas dengan metode yang lebih kreatif dan interaktif. Setiap kegiatan pembelajaran kami bagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama, pendalaman materi akademik di mana mahasiswa KKN mendampingi siswa-siswi yang masih mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, pengembangan keterampilan non-akademik yang memberi ruang bagi siswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Metode yang kami gunakan juga bervariasi, tidak hanya ceramah tetapi juga permainan edukatif dan ice breaking. Selain akademik, kami juga memberikan kegiatan seni seperti menggambar dan mewarnai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rinto. Baiklah, akan saya lanjutkan. Dampak positif dari program mengajar di sekolah ini tidak hanya terlihat selama masa KKN, tetapi juga membuka peluang berkelanjutan. Pihak sekolah berencana melanjutkan bimbingan belajar dengan melibatkan guru dan dukungan dari orang tua. Dan itu juga menjadi faktor penting dengan mendorong mereka untuk melanjutkan kebiasaan belajar anak di rumah. Secara keseluruhan, program ini berhasil membangkitkan kembali semangat belajar anak-anak SD PAB 13 dan memperkuat kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan mahasiswa KKN. Harapannya, semangat ini dapat terus terjaga sehingga siswa-siswi Desa Helvetia memiliki fondasi pendidikan yang kuat dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya dan dengan percaya diri.
Berikut dokumentasi selama ajar mengajar di sekolah PAB 13. Foto sebelah kiri bersama anak-anak di sekolah, dan foto yang di tengah menulis didampingi oleh Fadil, dan foto yang di kanan pengerjaan tugas didampingi oleh Amang Guru Noel. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Alicia dan Bang Rinto telah menjelaskan kegiatan kita yaitu mengajar di sekolah PAB 13. Dan selanjutnya yaitu kegiatan terakhir kami yaitu keagamaan dan silaturahmi, yaitu ada wirid laki-laki dan wirid perempuan yang akan dijelaskan oleh Bang Saad dan Bang Muhammad Fadil. Kepada Bang Muhammad Fadil dan Bang Saad, saya persilahkan untuk menjelaskan proyek kita yang terakhir ini. Baik, terima kasih pada moderator. Pelaksanaan wirid dalam program kain kami ini yang dilaksanakan di setiap rumah warga berganti-gantian menunjukkan hasil yang sangat positif bagi masyarakat desa. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap ajaran agama melalui kegiatan membaca dan mendalami Al-Quran dan membaca Yasin secara rutin. Selain memperkuat pengetahuan agama, wirid juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga, menciptakan suasana komunitas yang lebih harmonis. Keberhasilan program ini dari partisipasi aktif masyarakat yang meningkat dan suasana keagamaan yang semakin kental di desa. Secara keseluruhan, perwiritan ini hanya memenuhi tujuan pendidikan agama, tapi juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sosial dan spiritual komunitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Fadil. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan. Partisipasi aktif masyarakat meningkat meski ada kendala waktu karena bentrok dengan kegiatan lain. Namun kelompok KKN mampu mengatasi dan menyelesaikan dengan baik. Keberlanjutan perwiritan sangat penting untuk menjaga dampak positif jangka panjang bagi pengembangan sosial dan spiritual komunitas desa. Baca dan maupun kami juga mengerti bagaimana Implementasi kegiatan wirid kami. Dan ini adalah dokumentasi di wirid perempuan, yaitu kami izin menyelesaikan kegiatan wirid perempuan di depan ibu-ibu perwiritan Dusun 1, dan kami juga izin untuk kembali ke lingkungan perkuliahan dan tidak bisa mengikuti kegiatan wirid lagi. Dan di sini kami ada melakukan foto kegiatan wirid. Baca dan maupun juga mengerti bagaimana bersosialisasi antara ibu-ibu terus yang kami sangat-sangat berterima kasih kepada ibu-ibu. Baik, sampai sini saja proyek kerja yang telah kami lakukan selama 40 hari di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal. Terima kasih kepada teman-teman KKN, kepada Bapak dosen pembimbing lapangan kita, Pak Zulfahmi, dan Ibu perwakilan dari pihak desa yaitu Bu Yulia. Di sini kami ucapkan terima kasih karena telah menerima kami dengan baik. Dan sampai sini saja sekiranya presentasi kegiatan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya untuk teman-teman atau untuk Bapak dosen kita atau dari pihak desa, jika ingin ada pertanyaan boleh dipersilahkan.
Pihak desa masih ada. Udah tidak ada Pak. Tadi sudah saya konfirmasi untuk masuk lagi, tapi belum ada konfirmasi beliau Pak mau masuk lagi juga. Tadi juga kami kan ke kantor desa Pak, udah izin untuk jam 1 untuk mengikuti itu. Katanya untuk pihak desa ini cuma mewakili saja Pak. Jadi beda sama yang di rundown untuk memberi kata sambutan gitu. Oke, berarti nggak ada sambutannya tadi ya. Tadi ada sambutannya juga. Baik, jadi intinya ya intinya ini laporan ini kalian benahin semua ya. Semua kegiatan ini ya terima kasih saya ucapkan ya karena sudah melaksanakan KKN dengan baik, sudah beradaptasi dengan lingkungan di apa ya sekolah di desa, itu desa Helvetia ya, desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ya. Iya. Ya sudah Bapak Kepala Desa Bapak Guntur Sutrisno ya, Limbong, sama Ibu tadi Bu Yulina Hartati. Juga ada perangkat-perangkat desa ya, sampaikan juga salam saya juga, salam dari mewakili Universitas Negeri Medan ya. Terima kasih karena telah menjadi tempat kalian untuk melaksanakan kuliah kerja nyata ya. Jadi di sini sebenarnya bentuk nyata dari implementasi Tridharma perguruan tinggi. Karena pada aspek pengabdian pada masyarakat. Karena melalui program ini tidak dituntut hanya untuk menimba ilmu di ruang kuliah, tapi juga menerapkan pengetahuan, keterampilan serta kreativitas tengah masyarakat ya. Jadi selama ini mungkin dapat teori-teori dari kampus, jadi sekarang lah nih kalian implementasikan di tengah masyarakat, beradaptasi bagaimana menghadapi masyarakat ke depannya ya. Jadi beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang seperti ini, banyak polemik dan kendala yang setelah kalian hadapin. Semua itu bisa dilalui dengan kebersamaan ya. Tadi ada juga tadi apa pernyataan tadi ya, karena kebersamaan ya, kebersamaan sangat penting dalam melaksanakan ini, dalam melaksanakan KKN. Jadi nanti begitu di aktivitas nanti pun kalian atau di tempat kerja akan menghadapi yang sama. Ada mungkin hal-hal yang sulit, hal yang rumit yang dihadapin, itu harus dihadapin dengan baik. Jadi dengan hal itu kan bisa dapat melaksanakannya dengan baik ya ini ya. Jadi pesan saya, pengalaman KKN ini dijadikan bekal berharga ya dalam perjalanan akademis maupun kehidupan sosial nanti. Karena kan belajar bagaimana mengimplementasikan ilmu pengetahuan tengah masyarakat, beradaptasi dengan lingkungan, kerjasama dan melayani masyarakat dengan baik. Jadi setelah balik kampus nanti, pengabdian ini hendaknya tapi jaga fokus untuk menyelesaikan studi dengan baik ya. Nanti ke depan mungkin kita bisa berkolaborasi, membuat penelitian atau pengabdian ya. Nanti mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa diinikan ya. Termasuk kalau untuk pengabdian ke depan mungkin untuk Mahmudin Ginting sama Nabila ya, itu kita bisa buat pengabdian ke depan ya. Ada biasanya perlu di Januari apa itu. Jadi kalau ini, cuma yang lain juga nanti tentang tadi ada pelang desa itu banyak yang ini. Jadi nanti mungkin kita akan berkumpul lagi di kampus, berdiskusi ya, berkolaborasi untuk membangun ini ke depannya semacam penelitian atau pengabdian ya yang bisa kita bangun. Jadi untuk tindak lanjut dari KKN ini ya, jadi bisa ya juga nanti jangan lupa sampaikan juga kepada apa ya, saya selaku dosen pembimbing sekaligus Universitas Negeri Medan, penghargaan ucapan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa serta seluruh perangkat desa, kepala dusun serta masyarakat desa Helvetia ya, yang telah menerima ya kalian sebagai mahasiswa Unimed dengan tangan terbuka, memberikan dukungan, bimbingan serta kesempatan untuk berinteraksi dan berkoordinasi secara langsung. Ya banyak dukungan yang diberikan ya, yang merupakan bagian penting dari keberhasilan pelaksanaan KKN ini ya. Baik Pak, dan tadi pihak desa sudah menitipkan salam, Pak Guntur telah titip salam kepada Bapak dan juga memberi ucapan terima kasih karena telah mempercayakan mahasiswanya untuk KKN di Desa Helvetia. Oke, ya. Jadi ini hari ini memang jadwal penjemputan ya 16, artinya dengan ini kalian tadi sudah memberikan apa juga ya, surat-surat semua. Ya berakhirlah kegiatan KKN selama lebih kurang 10 hari yang dilaksanakan di Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang. Namun jika masih ada kalian sebagai aktivitas untuk berkegiatan di 17 Agustus ya sebagai panitia atau apa, dipersilakan. Tapi ingat tanggal 19 Agustus kan sudah wajib kuliah ya. Sudah wajib kuliah. Selanjutnya untuk pemilihan DPL di Depakat, kalian pilih nanti ke prodi ilmu komputer ya. Prodi ilmu komputer, cari nama saya di situ. Prodinya ilmu komputer itu sudah dibuka tentunya, ada yang lain belum dibuka. Nanti kita bisa coba, kalau ada kendala nanti baru diinformasikan. Kemudian kita turun jadwal. Kira-kira nanti sebentar saya lihat dulu rundown dari Bapak satu. Penyerahan luaran ke LPPM itu tanggal 22 sampai 26 September ya. 22 sampai 26 September penyerahan luaran. Di luaran itu ada, ingat lagi ada 3 ya. Pertama, laporan program ini didokumentasikan secara lengkap ya. Seluruh proses pelaksanaan kuliah nyata, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program kerja. Ini sudah dibuat lengkap ya. Ini ya. Kemudian luaran ditulis dalam format berita atau artikel populer dengan gaya penulis jurnalistik. Nah, ini kemarin saya harapkan kalau bisa di ini ya, Fadilah, di jurnal pengabdian ya. Jangan jurnal ini, yang penelitian. Udah di ini kemarin, coba dicari, searching. Sudah dicari, Pak. Sinta 5 dengan harga 506, sekitaran 560 gitu Pak. Gimana? Tapi kan Pak yang kalau misalnya mau terbit di jurnal pengabdian masyarakat Pak itu berbayar Sinta 5-nya sekitaran 560.000 Bapak. Sedangkan kami bertanya ke anak Labuhan Deli itu dibuat seperti narasi aja Pak, dan itu diupload kalau nggak seperti kompas.com gitu Pak. Kalau nggak salah seperti itu Pak. Jadi mereka kayak nggak ada terbit ke jurnal gitu Pak. Ya, artikel bebas narasi dan diupload ke kompas. Ya, artikelnya bebas memang, bisa diinjak ke ini. Kalau kemarin kayaknya diminta diupload di ini ya, di apanya Unimed ya, artikel itu. Kalau enggak kan di luar itu kok nggak salah ada juga kemarin yang berbiaya ya artikel. Ya maksudnya ketimbang kalau di sana berbiaya, kalau jurnal pun kalau kalian cari, jurnal pengabdian itu, kalau masih Sinta 5, kayaknya masih ada yang free. Maksudnya dicari, atau coba cari searchingnya, jurnal pengabdian free gitu, Sinta 5. Kalaupun dia berbiaya paling mungkin ada 100 atau 200 ribu. Itu sama kalau misalnya artikel ya, artikel biasanya coba tanya ini. Biasanya kalau kemarin itu ya, yang kemarin mereka buat artikel juga ada bayarnya sampai 250.000 atau 300 ya untuk upload ini ya. Kecuali yang di ini artikel di apanya Unimed, saya kurang tahu. Unimed juga punya apanya ya. Sama untuk YouTube ya. Terakhir buat video YouTube ya. Jadi maksudnya kalian bisa cari jurnal pengabdian maksudnya searching. Itu kalau untuk Sinta 5 masih ada yang ini. Kalaupun ya artinya ketimbang di-upload di artikel, karena di artikel ini terkadang ada yang ini dia baru buat, nanti ada kemarin sampai 2 kali mereka ini kirim. Jadi websitenya itu baru ini mungkin ya, kan kemarin pas ini di awal di akhir pintu penilaian Desember, kita Januari mungkin ya, akhir Desember itu websitenya sudah hilang. Ada websitenya kecuali website resmi, makanya tadi website resminya bisa coba kalau misalnya yang ke Unimed ya, biasanya Unimed juga ada pengelola artikel ya, narasi gitu. Cuma karena kemarin Fadila buat ada artikel ini, saya rasa lebih bagus juga memang. Cuma kalau misalnya biayanya terlalu besar, bisa dicari lah yang ini ya. Searching aja nanti jurnal pengabdian yang ini. Kayaknya kalau untuk Sinta 5 ya, kecuali Sinta 32 itu mulai ini ada berbiaya yang agak tinggi. Kecuali kalian jangan minta ini, artinya nggak usah minta di fast track. Biar aja dia publishnya di bulan misalnya Oktober, November, atau Desember. Lihat aja ininya, edisi publishnya. Kalau kalian publishnya minta cepat, mungkin mereka anggap fast track. Fast track, jadi kalau mintanya di bulan September, itu fast track mungkin dianggap mereka jadi biaya ini. Itu Putri, kalau di kemarin kayak Kompas itu kena biaya nggak?
Kalau di blog Kompas itu enggak Pak, tapi dia bisa langsung upload, tapi dia kayak nggak ada harus kayak misalnya kalau jurnal itu kan ada misalnya revisi gitu kan Pak. Kalau di Ya, Kompasiana biasa kami upload, dia langsung upload aja gitu Pak. Mau salah pengetikan ataupun apa bisa langsung ya diupload gitu Pak. Jadi berupa hitungannya berita. Kompasiana itu kayak yang syarat yang penting upload blog aja gitu Pak. Ya, berupa berita aja dia. Iya. Coba ini pastikan lagi lah ininya, beritanya apakah kalau kemarin itu memang ada ini ya, Unimed official ya, Unimed official yang ini ya. Sama YouTube kan YouTube di ini ya, YouTube di YouTube official ya. Di official Unimed juga ya YouTube-nya. Untuk YouTube-nya. Belum kalian cek ini ya. YouTube official di YouTube KKN Desa Petia gitu Pak. Enggak, officialnya Unimed kayaknya. Coba tanya lagi lah, karena bukan langsung upload aja. Kayaknya kemarin itu ya, saya nggak tahu yang sekarang ini. Kalau yang waktu itu di upload di YouTube kan masuk ke officialnya Unimed, di situ di upload ini ya. Oh ya, di YouTube official Unimed ya. Saya kurang tahu juga kemarin katanya gitu di YouTube. Siang. Unimed ya nggak? KKMB, implementasi mata kuliah. Oh, nggak ada berita apa ya? Nggak ada berita KKN podcast. Nggak ada berarti kayaknya nih. Coba pastikan lagi, coba di panduan lagi lihat ya. Hati biar jangan salah nanti setelah kalian upload kan ini. Kayaknya sini memang ada ini berita tentang apa aja. Ini aja kayak ini. Baik Pak. Lihat ini kan. Kalau memang artikel itu memang bisa kalau kalian mau buat di Kompasiana juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ada tadi lebih bagus juga ada di cari profil ilmiah, profil wisuda daring, KDMI, panduan pengisian, bidik misi. Ada bukan masyarakatnya ini. Tapi Unimed peduli, oh kan ini ya, kegiatan KKN ya. Ya, begitupun nanti ini ya, lihat lagi panduan lagi ya, biar ini ya, jelas ini. 3 tuh yang ini jadi luaran kan. Nah, 1 laporan. Pak. Ya. Untuk penguploadan artikel itu kami bisa izin kayak upload ke Kompas gitu nggak Pak? Soalnya anggaran kami udah over budget Pak, dari plang web hingga pojok baca. Sekiranya kami fokuskan ke blog gitu Pak, ke Kompas. Ya nggak apa-apa sebelum tadi, cuma kan bisa kalian cari tadi yang ini, yang apanya yang gratis cari. Kalau nggak ada udah nggak masalah. Tapi jangan memaksa tadi dicari yang gratis, jangan mesti minimal sampai November atau Desember dia publishnya nggak apa-apa. Gitu dia. Jangan kalian cari yang di bulan September, artinya searching dulu, cari yang free. Ada tuh biasanya. Kalau pengabdian bisa masih ada yang ini free free. Tapi kalaupun tidak alternatif ya udah nggak apa-apa, di ini kan aja di Kompasiana. Coba tanya juga dulu, mungkin ada official Unimed juga ya. Ya kalau ada situ di yang Unimed aja lebih ini kan, lebih masuk ininya. Itu dia. Baik Pak. Selanjutnya kapan kira-kira jadwal ininya? Kita ini untuk Itu punya laporan akhir semua kan? Tanggal berapa ya? Sebentar saya tanggal sininya akhirnya. Jadi Pak, laporan akhirnya ini kami ke Bapak dulu, baru ke pihak desa Pak minta tanda tangan ya Pak? Atau ke pihak desa? Pihak desa dulu, baru kita ini tanggal terakhir ini 22-26 September. Ya, di 22 sampai 26 September. 2 rangkaian LPPM.
Berarti kalau bisa kita buat sebelum itu, atau itu udah masa-masa ini lah, sudah kalian rampung semua. Dan diskusi berarti kita butuh 2 kali diskusi ya, pertemuan ya. Coba atur jadwalnya lah. Bisa di akhir Agustus sekali sama di awal September ya. Di sampai sini ya, sama keluaran. Akhir Agustus nanti coba dijadwalkan ya. Karena nanti sudah balik ke kampus, aktivitas sudah bisa berlupakan lagi dengan kegiatan lain kan. Yang sudah mulai kuliah kan. Sama teknik diskusikan kalau bisa buat ini selanjutnya atau pengabdian atau apa ya, penelitian ya. Ya, atau ada yang bisa digali kan. Oke. Baik, Pak. Ya, ada lagi mau tanya kan? Sudah Pak, itu aja sekiranya Pak. Untuk saat ini mungkin kalau misalnya ada kendala lagi mungkin saya kabari atau konfirmasi ke Bapak Pak untuk soal laporan. Ya, jadi minimal ada sekali di tatap mukanya. Kalaupun nanti nggak bisa mungkin kita daring dulu. Tapi ada sekali ya kita kumpul ya di ini nanti kalau apa di MIPA aja biar ini. Ya Peri ya. Kemarin suruh jumpa di MIPA, jadi jumpa kita ya di MIPA. Mah Peri deh lang Peri. Ya, baik Pak. Mohon Pak. Udah di screen semua tadi kan ini ya. Baik gitu ya. Ini ya, selamat ya kalian telah melewati masa-masa ini, bisa dibilang masa-masa indah, masa-masa asik, masa suka duka semua ya. Semua bercampur di baur ya dalam kegiatan ini. Itulah pengalaman hidup nanti. Dan itu akan kalian temui juga nanti di dunia kerja setelah tamat kuliah. Nah, dunia kerja kehidupan berikutnya atau nanti kalian mungkin lanjut ke S2 ya. Lanjut S2 nanti juga di lingkungan kan akan berini mungkin ada yang ya mungkin sebagian sekarang ini juga yang kos ya, kos sudah terbiasa ya. Cuma kalau kos ini kan mungkin lingkungannya masih agak ini artinya kalian bisa semau gue, tidak peduli sama lingkungan sekitar karena kos-kosan ya. Nah, tapi kalau ini kalian memang betul beradaptasi dan kalian harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Itulah perbedaan selama ini kalau kos dengan KKN. Jadi KKN ini langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar, berhadapan, berini, dan menghadapi berbagai kendala, kesulitan apa semua, dan itu ya bisa diselesaikan dengan kebersamaan ya. Baik, oke, sekian. Ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Cukup Pak. Cukup Pak. Sudah. Ya, Alhamdulillah. ya. Baik, sekian dan demikian. Yang penting juga kalian jaga kesehatan, jaga kekompakan ya. Ini semua. Kira. Sekian dan demikian. Bila terpilih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Boleh lebih ya. Kita jumpa lagi di apa ya? Di MIPA ya. Jangan lupa tanggal 19 kita sudah mulai aktif kuliah. Ya, baik Pak. Yuk. Sudah boleh Lip ya, izin saya Lip ya. Pak.